Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas dua topik penting dalam perpajakan, yaitu PPh pasal 23 mengenai jasa lainnya berdasarkan PMK 141 tahun 2015, serta bentuk usaha tetap atau BUT dan branch profit tax. Nah, mari kita mulai dari topik yang pertama, yaitu PPh 23 atau jasa lainnya. PPh 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa imbalan jasa tertentu. Aturan rinci mengenai jenis-jenis jasa yang dikenakan pajak ini diatur dalam PMK nomor 141 tahun 2015. Tarifnya cukup sederhana, yaitu 2% dari jumlah bruto pembayaran. Nah, siapa saja sih yang memotong pajak ini? Pemotongannya ini adalah dipotong oleh badan pemerintah, badan usaha bentuk usaha tetap, atau penyelenggaraan kegiatan. Nah, sedangkan penerimanya adalah wajib pajak dalam negeri maupun BUT. Nah, jenis jasa yang dikenakan PPh 23 cukup banyak. Beberapa contohnya adalah jasa penilai, aktuaris, akuntansi, audit, hukum, arsitektur, perencanaan, dan perancang. Ada juga jasa instansi non-konstruksi, seperti perawatan, maklon, tenaga kerja, agen atau perantara catering, freight forwarding, keamanan, kebersihan, kurir sampai dengan sertifikasi dan uji kualitas. Halo, perkenalkan nama saya Nurmalinda Hadiantur Rukmana. Di sini saya akan melanjutkan topik pembahasan kedua, yaitu di pertemuan 21. Saya akan membahas tentang bentuk usaha tetap dan branch profit tax. Bentuk usaha tetap atau BUT adalah bentuk usaha dari subjek pajak luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Walaupun pemiliknya ada di luar negeri, BUT diperlakukan seperti wajib pajak dalam negeri untuk penghasilan dari kegiatan usaha di Indonesia. Contohnya, kantor cabang, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, gudang, dan lain-lain. Nah, kalau BPT itu atau Branch Profit Tax, BPT dikenakan atas laba setelah pajak yang dikirim kembali ke kantor pusat di luar negeri. Dan dasar hukumnya itu ada di pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, kalau tarifnya itu dikenakan 20% meskipun bisa lebih rendah jika ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, untuk cara penghitungannya itu mudah sekali, yaitu penghasilan kena pajak dikurangi PPh badan, hasilnya disebut pajak laba setelah pajak atau net after tax profit. Lalu, hasil tersebut dikurangi lagi dari penghasilan yang bukan objek BPT, kemudian diperoleh dasar pengenaan pajak. Nah, tarif 20% dikenakan atas dasar pengenaan inilah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septinia Siga. Nah, pada kali ini saya akan mencoba menyimpulkan kedua materi yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, PPh 23 atas jasa lainnya dengan tarif 2% menunjukkan pentingnya detail dalam sebuah penyusunan tagihan. Tagihan yang dirinci lebih menguntungkan karena hanya nilai jasa saja yang dikenakan pajak. Yang kedua, Badan Usaha Tetap atau BUT dan Branch Profit Tax atau BPT memastikan bahwa laba dari usaha asing di Indonesia harus tetap memberikan kontribusi pajak, meskipun laba tersebut ditarik ke luar negeri. Nah, BPT dihitung dari laba setelah pajak dengan tarif 20% dikurangi penghasilan yang bukan objek. Nah, kedua ketentuan ini tentu saja memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kepatuhan, menciptakan keadilan, dan tentu saja mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak.